Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Mungkin surat Atin atau Buatin ini adalah surat yang paling banyak Allah bersumpah di dalamnya. Sampai 3 kali Allah bersumpah. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Demi negeri Mekah yang aman ini, tidak ada negeri yang paling aman sedunia selain di Mekah Al-Mukarramah. Kita kembali kepada surat Al-Fil ketika raja dari Yaman yang merasa dirinya bukan raja ya, sebenarnya gubernur dari Yaman yang sakit hati ketika ada seorang Arab jahiliyah yang memberaki konon gerejanya yang megah itu, lalu ingin menyerang Mekah, dan tidak secuil pun debu di Mekah itu mengalami rasa tidak aman karena memang dilindungi oleh Allah, karena memang dilindungi oleh alam semesta. Jadi memang ada semacam apa ya surat Atin ini, untuk bahwa Allah tidak sungkan untuk merendahkan dirinya, untuk menurunkan levelnya, bahwa dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang maha pencipta, dia Tuhan yang maha menguasai segalanya. Dia bersumpah atas nama yang diciptakan, yaitu demi buah tin, dan buah yang sangat berkhasiat dan sangat populer di kalangan Arab jahiliyah, di kalangan kaum pedagang jahiliyah pada saat itu, dan buah zaitun, buah yang menjadi patokan urap-urapan bagi orang Bani Israel dan Bani Nasrani. Jadi memang ini ada kaitannya dengan sikap kepopuleran pada saat itu yang menistakan Rasulullah, bahwa Rasulullah itu tidak pantas menjadi seorang nabi karena culun, karena cupu, karena tidak sekeren Abu Lahab yang pada saat itu memang menjadi seorang bangsawan yang sangat dihormati oleh kaum Arab jahiliyah. Dia menjadi menantunya Abu Sufyan yang sebagai kepala mafia di negeri Mekah yang menjual belikan patung-patung berhala yang berjumlah 360.000, dan kaum Bani Israel yang berdiri di belakangnya yang diberikan juga keleluasan oleh oleh Abu Sufyan untuk menyebarkan agamanya, untuk berdakwah tentang agamanya. Pun begitu, kaum Nasrani juga diberi kebebasan untuk menyebarkan agamanya. Namun ketika Rasulullah datang, ketika Rasulullah mendapat risalah kepada kaum Arab jahiliyah untuk menyebarkan Islam yang memang dari sejak zaman Nabi Adam sehingga Rasulullah itu memang terjaga kemurniannya, kepercayaan kepada satu Tuhan itu memang ada, terjaga dari sejak Adam. Ini kepala, kalau kita main mafia-mafian bolehlah, kita juga main mafia-mafian di sinilah, mafianya Adam, mafianya Nuh, mafianya Ibrahim, nah mafianya Imran, terakhir ya Rasulullah SAW. Istilah kasarnya begitu. Jadi memang kembali kepada Tuhan ingin menyeru kepada Rasulullah bahwa murnikan itu tauhidnya Ibrahim di Ka'bah itu, ya, jangan sampai ada berhala-berhala lagi di situ. Apalagi orang-orang suka makan riba di situ, korun-korun yang hatinya sangat mendewa-dewakan materi, yang jika orang kalau nggak punya baju mewah, kuda mewah, punya budak-budak yang baik, itu nggak bernilai di mata manusia, sampah masyarakat. Jadi semakin jahat dia, semakin dia menyiksa
kaum-kaum yang tertindas semakin menjalimi. Itu memang zaman-zaman yang paling jahiliyah. Jadi memang kalau kita lihat suatu pada pada zaman di mana suara ketidakadilan menjadi Tuhan, suara ketidakbenaran menjadi Tuhan, suara kefasikan menjadi Tuhan, itu memang sudah tanda-tanda nanti Allah akan membereskan sendiri, entah melalui ajab, entah melalui seorang utusan, entah melalui seorang wali, entah seorang imam atau apapun. Contohnya seperti di negara Iran, seperti di negara Saudi, seperti di negara Irak, di mana-mana pun setiap yang jalim, bahkan di Indonesia ada yang sangat jalim namanya Soeharto dengan kronik-kroninya, dengan keluarganya yang pada awalnya memang dia berniat untuk memperbaiki Indonesia, tapi karena ketidakmampuan hatinya untuk menjaga amanah yang diembannya, membiarkan kronik-kroninya untuk menggerus hati rakyat Indonesia. Keluarga-keluarga dibebaskan untuk berpuas diri dengan segala macam proyek-proyek nasional. Nanti pasti itu karena memang jahiliyah, yang hitam itu memang pasti akan longsor, meskipun dia berupa seperti gunung Sinai, meskipun dia serupa gunung yang paling gunung, yang secara kasat mata tidak mungkin itu orang jalim itu tidak mungkin akan dikalahkan oleh apapun. Namrud yang menciptakan berhala-berhala seperti GWK mungkin pada saat itu. Terus Fir'aun yang luar biasa kejamnya, membunuh manusia itu udah seperti membunuh cicak, membunuh nyamuk. Kita secara akal sehat nggak mungkin itu orang akan lengser, akan jatuh. Namun lupa, tidak ada yang abadi di dunia ini selain ketidakabadian itu. Segala yang jahat pasti longsor. Makanya mereka yang anda nih ya, yang masih bergerak di dalam kebenaran, kebaikan, jalan yang lurus, bersyukurlah kepada Allah. Berarti Allah sedang membekengi Anda, membekengi semua mereka yang sedang berusaha untuk menegakkan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Dan bagi universal tidak ada kebaikan selain jalan yang lurus, memberantas kejaliman, memberantas penindasan. Jadi begitu. Demi buah yang sangat populer, buah tin dan buah zaitun. Demi gunung Sinai, gunung yang sangat diagung-agungkan oleh kaum Bani Israel, di mana Musa katanya berbicara langsung dengan Yahweh-nya, memberikan 10 perintah Tuhan. Lalu kemudian demi negeri Mekah yang aman, dijamin keamanan negeri Mekah ini sejak Hajar Aswad ditancapkan di Ka'bah sampai hingga kiamat. Tidak ada negeri yang paling aman selain negeri Makkah Al-Mukarramah. Karena memang ketika negeri itu sudah tidak aman, apapun bentuknya itu sungguh suatu hal yang patut dipertanyakan sebagai konsep keilahian, sebagai konsep politik, sebagai konsep psikologis. Umat ini ada apa sampai negeri Makkah Al-Mukarramah ini tidak aman? Karena memang luar biasa iblis laknatullah itu dalam merayu anak cucu Adam untuk saling membantai, saling membunuh, saling menikam, saling mendendam. Tak ada surat, dalam satu surat Allah begitu banyak sumpah nih, sampai 3 kali, 4 kali kan, berarti dengan 2 buah. Yang pertama, lalu kemudian demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ada apa sampai Allah 3 kali bersumpah? Apakah tidak cukup satu saja, demi buah saja? Tidak. Ternyata ada sesuatu yang mesti disampaikan oleh Rasulullah melalui kalamnya Jibril yang disampaikan dari Allah untuk kepada umatnya. Ada apa ini sampai Allah bersumpah 3 kali? Luar biasa, buah tin, buah yang sangat mengandung banyak begitu khasiat kesehatan bagi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin.